Oke, selamat datang di Meet the Cast Film Hangout. Buat yang belum tahu, film Hangout. Buat yang belum tahu, film Hangout adalah film terbaru gue. Sinopsisnya adalah 9 orang public figure diundang sosok misterius ke sebuah rumah di pulau terpencil. Lalu mereka mati satu persatu. Mungkinkah pembunuhnya salah satu dari mereka? Filmnya adalah film komedi misterius gitulah, pokoknya lucu tapi tegang lah, ya gitulah pokoknya deh, susah dijelasin. Kalau mau tahu lihat teasernya aja, jadi kalau mau ngintip nih di sini nih. Ini walaupun dingin kelihatannya masih enak ini. Tapi kalorinya berapa ini? Besar loh, Mas. Pada ribet amat sih lo pada, cuma makan doang. Enak tuh makan pakai ini, tau nggak lo? Karena di film itu kami bersembilan akan memerankan diri kami sendiri. Maka seri ini diadakan supaya kita bisa kenal lebih dekat sama cast-castnya. Udah ada Mas Surya Saputra. Yoi. Mas Surya ini kita janjian banget gak sih? Iya, biru-biru nih, ada apa nih biru-biru nih? Bentar lagi cium nanti. Guys. Kayak di arisan. Nah, Mas Surya, ya di film ini kita memerankan diri sendiri. Cuman kalau ada yang lihat, ini teasernya, oh my god, oh my god, oh my god. Ini apa ini? Apaan nih, kenapa Surya Saputra begini gitu? Bini gua aja gini. Ya. Ini apa nih gitu? Ini sisi lain kamu yang aku nggak tahu gitu. Mas Surya ini awalnya dari Cool Colors ya. Waktu boyband itu lulus SMA atau pas masih SMA sih? Lulus SMA, kuliah, ketemu si Tekurian di situ. Kebetulan Tekurian itu teknik sipil, gue ekonomi. Di mana sih itu? Di Pancasila. Oke. Terus bikin band yuk gitu. Wah, gue ada band sendiri, band alternatif gitu, namanya Jam Master. Kita bawain lagu Stone Temple Pilots, Pearl Jam, Porno for Pirates, terus Van Halen juga kadang-kadang. Oh iya, yuk ketemu Tante Emilia Contessa gitu. Oh, oke. Ketemu, ngobrol-ngobrol sama Ale juga gitu. Gua ketemu sama Ale pertama kali langsung klik. Wah, nih nyambung nih sama gue nih, sama-sama seniman yang pas lah, bukan bintang tapi seniman. Terus ngobrol-ngobrol, akhirnya kita setuju bikin Cool Colors lah. Karena kan bukan yang tampil apa ya, ya kayak band Korea sekarang lah gitu. Berarti lu cool semua, lu tenang, bukan yang cuawaan gitu. Ya udah Cool Colors jadilah. Udah show pertama kali itu kita di Samarinda. Ingat banget gue Samarinda. Kita belum ada album, kita belum ada show pertama kali pun belum. Itu baru pertama kali. Udah pakai baju apa nih? Oh, kita pakai kilt aja dulu. Ayo pakai kilt. Oh, kilt Scotland itu. Yeah. Wah, keren juga, keren. Pakai kilt, terus atasnya ada yang pakai lengan panjang, ada yang pakai singlet, ada yang juga pakai kaos. Pakai kilt, pakai singlet. Agak aneh sebenarnya. Gimana? Tapi seru. Kita sobek-sobekin gitu. Jadi disobekin. Sobek-sobek, jadi yang nggak rapih lah kilt. Oke. Alhamdulillah konser itu sukses besar. Rame banget. Waktu itu kita jadi jadi Cool Colors, Denada Cool Colors sama Cowboy. Pada saat nyanyi kita bawain lagi salah satu lagu yang gua paham, yaitu Red Hot Chili Peppers, Give It Away. RCP. Ale pakai kilt, pakai bicycle pants. Pakai kilt, pakai bicycle pants. Tekurian pakai kilt, dalamnya pakai celana pendek. Gua pakai kilt, dalamnya pakai kolor doang, men. Iya, yang kolor rider segitiga. Kolor doang. Padahal pas lompat-lompat gini, kepak. Udah seru. Itu menandakan bahwa oke, kita Cool Colors ini diterima sama orang lah. Ayo kita latihan lagi, kita memperbaiki yang harus diperbaiki lah. Iya. Udah akhirnya 94 itu keluar album. Terus ya bertahan sampai tahun 2001. Oke, abis itu selesai. Nah, langsung ke film. Masuk ke film itu 95. Kenapa masuk ke film? Gua masuk film karena Ale sama Tekurian dulu masing-masing sibuk. Jadi kita tuh sering kali ngebatalin show karena dua personel ini nggak ada. Sering malah bilang, ini gua mulu yang harus jadi korban ya. Gua syuting juga gitu. Syuting lah. Oh, jadi sebelumnya malah belum acting, belum apa. Wah, gimana tuh rasanya
pertama kali main gitu? Waktu itu belum film ya? Belum, Sinetron belum. dulu ya? Sinetron Itu gimana cerita pengalaman pertama tuh? Pengalaman pertama itu gue syuting sama Ada aktris senior. Aktris senior lah. Nggak apa-apa gue ngomong juga nggak apa-apa. Jangan, jangan ya. ya. Aktris senior sama aktor senior. Iya. Hari pertama itu gue udah dikasih scene marah-marah 3,5 halaman. 3,5 halaman? 3,5 halaman. Buset, ngapalin ini. Damn it, 3,5 halaman dan gue marah. Pertama kali syuting Pertama lagi? kali syuting. Buset. Direkturnya adalah Chris Helweheri, dia sekarang jadi pendeta. Udah gitu si aktris perempuan ini yang senior ini terkenal galak banget. Iya. Oke, gue datang ke set, ke lokasi. Gue masih baca oke, sip, insyaallah bisa. Udah dia datang gitu dong. Yang jadi anaknya si ini siapa ntar? Itu mbak gitu. Datang lah. Hei kamu, halo mbak. Gitu. Kamu ntar mainnya jangan bego ya. Saya paling benci sama orang bego. Wadah. Saya nggak mau buang-buang waktu saya. Insya Allah. Waduh. Itu adegannya apa sih? Kok dia sampai harus bilang jangan bego mainnya? Sesusah apa itu konteksnya? Dia tahu apa? bahwa itu 3 halaman gue sendiri yang ngomong. Ya. Dia cuma ngomong, tapi nggak bisa gitu. Gue cut lagi terus gitu. Adegannya apa maksudnya? Adegannya adalah bapak gue selingkuh sama dia. Oh. Dan gue memergokin bapak gue selingkuh sama dia. Gue dobrak pintunya, gue marah-marahin bapak gue. Dia datang, gue marah-marahin dia. Oke. Sampai akhirnya gue digambar sama bapak gue. Waduh, 3,5 halaman. 3,5 halaman. Syuting pertama kali langsung adegan sesusah itu, seemosional itu. Terus? Udah, action. Alhamdulillah, gue one take oke. Kok bisa kan pertama kali main? Itulah maksudnya apa ya? Ya nggak tahu, gue nggak ngerti juga kenapa bisa begitu. Belajarnya pun enggak gitu? Nggak ada. Tapi gue kan lahir dari keluarga yang memang seni peran. Nyokap dulu pemain juga. Jadi gue pelajari itu dari usia dini lah. Iya. Terus gimana tuh adegannya pas action? Udah, gue marah-marahin sampai pada saat dia muncul dia, kamu siapa? Gue deketin sampai segini mulut. Si aktris senior yang jangan bego itu? Gue deketin terus sampai gue desak dengan kalimat sampai dia mundur ke tembok. Oh. Baru gue ditarik sama bokap gue itu. Ceritanya bukan? Ditampar. Gue bilang, om tampar beneran ya, jangan setengah-setengah. Itu beneran? Beneran. Ada. Diga apa plak itu yang sampai salah kena hidung lagi kan. Habis itu mimisan. Das jalan. Marah terus udah pas keluar gue giniin kan. Puas gue gitu. Puas. Satu lagi sini gitu. Gue gituin kan, gue tambahin lagi. Padahal di skrip nggak ada? Nggak ada. Wadah. Dia tambahin lagi gitu. Dia diem kan. Dia diem. Lo lebih milih ibu dibanding lo lebih milih perempuan ini dibanding ibu. Gue keluar, gue nendang pintunya jebol. Gitu di luar skrip tuh. Dia jebol. Jadi automatically itu akan one take oke. Gitu karena Ya hancur, karena kan? pintunya juga. Pintunya Dan emang jebol. bagus juga kan adegannya. Selesai cut. Bung Chris bilang, "Surgut." Waduh. Ini gimana reaksinya aktris senior ini ya? Dia datang ke gue ditarik ke atas, gue lagi duduk kan. Sini kamu. Wah, gue mau digampar nih, dicium lo gue. Tolong. Dicium, Iya. tolong mau lagi. Gak sama dia sebetulnya. Gila. Tapi hari itu membuat gue Gila. nyaman dalam berakting dan pengen tahu lebih tentang acting. Akhirnya gue nanya sama sana sini, acting tuh apa sih? Nah, ternyata apa? Ya banyak buat gue menemukan sebuah kesenangan. Buat gue acting is reacting. Lo bereaksi dengan keadaan sekitar lo. Makanya banyak orang bilang belajar acting itu belajar dengerin itu ya. Yap, Kita harus ngedenger. dengerin. Dan lo harus benar-benar memperhatikan. Jangan lo cuma memikirin line lo apa, line dia selesai, gue harus ngomong. Iya. Kebanyakan seni peran yang pemain yang baru sekarang, mereka hanya mikirin line-nya mereka dan nungguin dia ngomong selesai baru gue ngomong. Oh, jadi kayak robot ya. Ke robot, jadi nggak ngerasain lah. Oke. Nah, abis itu sinetron Arisan. Aku pertama kali nonton tuh pas di Arisan. Yang sama Tora ya. Itu cukup fenomenal adegan itu ya. Kenapa sih? Kenapa gue terima? Iya, kenapa terima sih? Oke. Pada saat film ini keluar, banyak orang bilang, "Sur, lu kok mensupport ini, gerakan ini?" Enggak, gue tidak mensupport gerakan apapun. Gue hanya ngasih tahu bahwa
ini loh kenyataan yang ada di lapangan. Iya. Ya kenyataan yang Dia ada di realita. kehidupan sekarang. Dengan kita tidak menutup mata, kita akan tahu bagaimana harus bersikap. Iya. Kalau kita tutup mata, kita nggak tahu harus bersikap seperti apa. Iya, iya. Jadi buat gue, kenapa gue terima film itu, film ini real, ini realita. Terus tantangan banget buat gue nggak pernah membayangkan gue memerankan peran ini, nggak pernah seumur umur. Akhirnya gue harus research lah tentang bagaimana mereka berjalan, mereka bersikap sampai kenapa ada penyimpangan ini. Iya, Gitu untuk memahami Iya, memahami ini. karakternya. Akhirnya gue ke satu tempat, terus gue nyari-nyari kan si karakter Nino ini pendekatannya kayak siapa gitu di situ. Sampai gue ngeliat satu bule di ujung di dekat bar itu ngeliatin gue mulu. Gue bilang sama Krisna, Kris, ini bule ngeliatin gue mulu, gue gampar juga nih orang nih. Sur, lu di sini lagi survei, Sur. Oh iya, ini tempat mereka, Sur. Oh iya, oke. Terus dia senyum ke gue senyumin balik. Gue gitu kan. Being polite lah gitu di otak gue. Terus dia ngeliatin gue, minta 2 gelas bir, datang ke arah gue bilang, Krisna, ini saatnya kita pulang, Kris. Gue pulang langsung berdua, wah Joko gue tinggal, wah kabur gitu. Dan dengar-dengar kejadian 3 bulan sama bule itu. Ya? Goblok. Nah, terus pas kita syuting film Hangout nih, ya serunya sama Mas Surya itu ya kadang-kadang kita diskusikan soal adegan. Ya. Bahkan adegan yang gak ada Mas Suryanya, kayak misalnya ada satu adegan Soleh di Pulau Sangiang ketika datang duluan gitu. Nah, penemuan-penemuan dan diskusi di lapangan itu emang biasa sering terjadi atau gimana? Soalnya aku jarang ada pemain yang ngasih ide untuk adegan yang bahkan bukan punya dia gitu. Gue pasti akan melihat dulu direkturnya tuh akan open apa enggak. Terbuka nggak? Terbuka apa enggak. Kan ada yang malah tersinggung atau apa ya? Dia udah punya satu konsep sendiri yang tidak mau diganggu gugat sama siapapun. Main Astrada sama siapapun, diam lu semua. Gue punya konsep. Gitu. Ada begitu. Itu masih ada yang kayak gitu? Ada, yang biasa yang senior lah zaman dulu. Kalau yang biasa, yang sekarang ini lebih open. Dan mereka kalau melihat saran ini, wah ini boleh juga nih gitu. Nah mereka kan akan terima. Nah gue kemarin lihat juga, wah ini lo orangnya open kan? Iya. Open for suggestions, open untuk saran apapun, dan kritik sekalipun lo open gitu. Wah ini coba deh gue kasih ide ini, buat gue menarik nih. Iya, Gitu. lucu. Karena gue pernah mengalami hal itu. Iya, waktu awal-awal. Ini orang nggak ada yang tahu adegan apa tapi lucu banget. Terus. Waktu awal-awal ada satu yang deket lah, cewek deket rumah, terus main ke rumah gitu kan. Terus gue klik ke toilet, bener gitu. Terus gue lagi di toilet gitu, terus dia tiba-tiba masuk. Gue mau nanya deh, ini mana? Tunggu dulu ini. Nah itu buat gue tuh awkward gitu. Buat gue tuh nggak enak gitu. Aduh. Lu nanya dulu gue lagi. Nah itulah. Adegannya apa nanti lihat aja di bioskop ya. Jelas itu idenya dari Mas Surya gitu. Nah sama kadang-kadang kalau misalnya aku nge-tag Mas Surya nih, tag 1 begini gitu. Tag 2 kadang ada penambahan. Itu Mas Surya emang improvisasi karena lagi in the Kadang-kadang keluar sendiri, gue nggak adegan tahu. aja tuh. Itu tiba-tiba keluar aja. Keluar sendiri kayak kemarin yang Di di sumur. sumur. Iya. Ada gini tuh keluar aja sendiri gitu. Iya, tapi jadi menarik. Tapi ya itu pas jadi dia, ya itu karena nggak bisa ya. Nggak bisa ditahan ya. Nggak bisa ditahan. Badan jadi gerak sendiri. Gerak sendiri. Gerakannya pun cara jalan gua apa tuh udah bukan gua gitu. Cara ngomong nada. Iya, padahal seharusnya Mas Surya ya. Maksudnya di sini kan memperhatikan diri sendiri, iya. dieksagerasi gitu ya. Iya. Nah, Mas Surya bawa action figure. Ya. Emang suka? Nah, action figure sama statue ini selain gue seneng lihat orang mahat dan pahatan itu, Iya. gue seneng tokoh-tokohnya. Sebetulnya yang paling gue seneng adalah Superman. Oke. Gue dari dulu tuh seneng Superman. Superman itu orang yang punya kelebihan macam-macam, yang punya kekuatan di luar normal, tapi dia tidak menggunakan kekuatannya itu untuk menindas, justru malah membantu. Iya, Nah, buat gue itu satu hal yang memang Menarik banget. menarik dan sekarang nggak ada di Indonesia. Oke. Lu punya kemampuan lebih, mau itu wealth, or power atau apapun itu, tapi Baik. baik. Nah itu jarang sekarang di kita Nah, lihat. jadi Mas Surya mengumpulkan action figure berasal atau statue ini berdasarkan dari ketertarikan pada karakternya dong. Karakter dulu, baru prosesnya.
ada yang tadi sculpting itu, terus setelah sculpting molding lah apa segala macam sampai jadi bahan kayak gini. Dan statue ini kan limited, jadi pada saat lo beli ada edisinya, lo cuma dari satu orang sampai 5.000 atau 1.000 Dijatah, maksudnya jatah. ada kuotanya. Seluruh dunia cuma segitu. Ada berapa banyak Mas Surya punya action figure dan statue ini? Action figure gue udah nggak tahu berapa. Udah banyak banget pasti ya. Action figure itu udah ada 5 lemari. Wadaw, 5 lemari. 5 lemari. Kalau statue ada 3. Yang Marvel sendiri, DC sendiri. Tadinya ada yang Jepang. Jadi sendiri-sendiri gitu. Jadi Wadaw. satu ini Marvel semua gitu statue kan. Tadinya sempat keracunan Jepang juga. Robot-robot, Voltus, God Sigma zaman-zaman dulu ya. Gundam. Gundam juga. Itu kan tapi ini itu kan banget gue ya. harus ini kan Bikin. dulu. Setelah bikin gue ngecat. Iya emang ya. Beneran beli yang alat ngecat yang kecil. Iya, itu ribet banget ya. Tapi seru sebetulnya pada Malah saat udah seru jadi ya? seru. Nah, kalau di film Hangout, Mas Surya kan komedi nih, di ranah komedi. Sebenarnya dan biasanya kan terutama zaman kayak sekarang dalam 2-3 tahun terakhir banyak teman-temanku ya anak-anak stand up komedian gitu yang kalau main di film komedi. Komedi ya. Tapi Mas Surya ini aktor dan kalau misalnya aku ngelihat frame by frame-nya komedinya juga bisa gitu. Sebenarnya apa sih kuncinya ketika apa emang semua aktor bisa lintas genre gitu dari drama ke komedi atau gimana tuh? Menurut gue pertama kali adalah skrip. Oke. Skripnya kalau kuat di komedi, lu nggak perlu ngelawak. Situasinya dan Situasinya karakter. udah komedi gitu, udah lucu. Jadi tinggal ditambahin bumbu sedikit aja udah tambah naik gitu loh. Tapi delivery aktor itu terhadap skripnya juga penting. Penting karena gue sampai sekarang pun masih mempelajari beberapa hal lah. Terutama komedi juga. Komedi itu kan harus ada timing. Iya. Timing ada, terus apa lagi ya? Nunggu punchline. Beat lah ya, timing juga berarti kan. Ada beat sendiri, wah lucu. Jadi itu yang lagi gue pelajarin lah. Iya. Nah, cuman yang kayak bilang tadi, ini yang penting adalah skripnya yang kuat dulu. Oke. Gitu. Aktor itu sebagai pendukung di sininya. Oke. Nah, buat yang mau nonton film Hangout, apa yang Mas Surya bisa bilang ke mereka? Gini deh, kita syuting aja nggak pernah bisa nahan ketawa. Susah banget nahan ketawa, anjir. Nahan ketawa setengah mati. Moga-moga yang di bioskop nanti yang nonton ini juga merasakan hal yang sama kita. Susah nahan ketawa. Oke. Tapi juga selain susah nahan ketawa, tambah juga penasaran. Susah nebak siapa Susah nebak nih pelakunya. siapa ya si ini gitu. Siap. Jadi ini akan jadi film yang sangat menarik buat ditonton. Ya. Dan moga-moga setelah nonton nanti ngajak teman-teman untuk nonton lagi. Iya. Harus hangout sambil nonton Hangout. Nah, harus hangout sambil nonton. Ya udah. Makasih ya Mas Surya, Siap. makasih juga yang nonton. Thank you, Mas Sur. thank you, bro. Mantap.